Tubuh manusia memiliki sistem yang canggih dan kompleks. Salah satunya adalah sistem saraf. Tanpa kita sadari, saraf-saraf ini bekerja tanpa henti untuk menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat 5 jenis saraf dalam tubuh manusia dan fungsi vital yang mereka miliki. Simak penjelasannya. Saraf sensorik. Saraf ini bertugas mengirimkan informasi dari indera kita, seperti kulit, mata, telinga, dan hidung ke otak. Melalui saraf-saraf sensorik, kita bisa merasakan sentuhan, rasa, bau, suara, dan penglihatan. Sebagai contoh, saat kita menyentuh benda panas, saraf sensorik mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak sebagai peringatan. Lalu, ada saraf motorik. Saraf motorik berfungsi untuk mengirimkan perintah dari otak ke otot, memungkinkan kita untuk bergerak. Tanpa saraf motorik, kita tidak bisa menggerakkan tangan, kaki, bahkan bernafas. Saat kita ingin mengangkat tangan, otak mengirimkan sinyal melalui saraf motorik untuk mengaktifkan otot-otot di lengan. Selanjutnya, saraf otonom. Saraf otonom mengendalikan fungsi tubuh yang tidak kita sadari, seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Saraf otonom bekerja secara otomatis untuk menjaga keseimbangan tubuh. Saraf otonom terbagi menjadi dua, simpatis yang meningkatkan aktivitas tubuh dalam situasi darurat, dan parasimpatis yang membantu tubuh rileks setelah stres. Lalu ada saraf perifer. Saraf perifer bertugas menghubungkan sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang dengan seluruh tubuh. Saraf perifer mentransmisikan informasi antara tubuh dan otak. Melalui saraf perifer, kita bisa merasakan rangsangan dan mengirimkan sinyal ke otak atau sebaliknya untuk memberi perintah gerak. Terakhir, saraf spinal. Saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang dan menghubungkan tubuh dengan otak melalui jalur yang disebut korda spinalis. Saraf spinal sangat penting untuk mengkoordinasi berbagai fungsi tubuh dan melibatkan proses refleks, seperti saat kita tersentak karena rasa sakit. Kembali lagi di program Hidup Sehat. Di segmen kali ini, kita akan membahas tentang anestesi yang bisa merusak sistem saraf. Benarkah bisa terjadi? Kita akan mengupas tuntas bagaimana hal ini dapat mempengaruhi sistem saraf manusia. Apakah dokter saraf sering menemui kasus semacam ini ya? Kita akan gali lebih dalam bersama Dr. Ziki Yombana. Dok, bagaimana sih prosedur operasi umum atau operasi estetika bisa berdampak pada sistem saraf manusia? Pada prinsipnya, prosedur operasi apapun memang itu mempengaruhi sistem saraf ya. Kita bicara pada operasi misalnya. Operasi apapun, maka untuk mengurangi rasa nyeri dilakukan tindakan yang namanya anestesi. Nah, anestesi ini ada berbagai macam cara. Bisa kita memblok hanya di saraf atau serabut sensoriknya saja, secara regional misalnya area tertentu saja, atau lokal, atau bisa juga kita lakukan anestesi umum di mana kita memblok rasa nyeri dan membuat pasiennya menjadi tidak sadar. Otomatis semua ini memang mempengaruhi fungsi saraf. Jadi tujuan anestesi adalah menghindari rasa nyeri dan membuat nyaman pasien selama dilakukan tindakan operasi tersebut. Lalu dok, apakah benar trauma jaringan pada sistem saraf ketika operasi bisa menyebabkan kelumpuhan? Lantas, seberapa sering ya dokter syaraf menangani kasus pasca operasi dengan komplikasi neurologis? Kerusakan pada sistem saraf yang terjadi pada suatu tindakan atau prosedur itu bisa menyebabkan kerusakan yang permanen atau tidak, jawabannya tergantung ya. Jadi yang namanya kerusakan pada sistem jaringan saraf itu bisa terjadi karena efek dari obat-obatan atau memang secara direct masalahnya secara langsung di sistem saraf tersebut. Contoh misalnya, orang yang mengalami operasi di jari tangan misalnya, tapi mengalami komplikasi yang menyebabkan oksigenasi ke otak terganggu segala macam, itu bisa menyebabkan gangguan otak, iya betul. Tapi orang yang mengalami operasi langsung di otak, misalnya pada tumor atau perdarahan otak, yaitu otomatis juga lebih langsung secara langsung bisa menyebabkan gangguan di otak tersebut. Pada kenyataannya, yang namanya komplikasi pasca tindakan operasi itu cukup banyak ya kami menangani sebagai dokter saraf. Contohnya misalnya orang-orang yang mengalami operasi tumor otak. Setelah dilakukan operasi, maka itu adalah menjadi tanggung jawab dokter saraf untuk memperbaiki fungsi dan pemulihannya. Nah, tapi untuk beberapa kasus yang memang bukan masalahnya di otak, memang beberapa suka terjadi komplikasi yang mana dokter neurologi itu akan mengakses atau menilai apakah kerusakan sarafnya ini murni diakibatkan karena obat-obatan atau komplikasi tindakan operasi, atau adakah
underlying disease atau penyakit sebelumnya yang sudah ada yang akhirnya berinteraksi dengan obat-obatan sehingga menyebabkan gangguan saraf pasca tindakan operasi tersebut. Jadi semuanya itu bisa dilakukan assessment atau penilaian yang lebih holistik supaya bisa dicari sebabnya, karena tidak semata-mata gangguan saraf murni gara-gara operasi. Dokter Ziki, pertanyaan selanjutnya, langkah pertama apa ya dok yang tepat dilakukan untuk dokter syaraf jika menemukan pasien pasca operasi ketika mengalami kejang atau kelumpuhan? Jadi apapun yang kita lakukan kalau kita menemukan pasien kejang, baik itu pasca operasi atau dimanapun, maka yang pertama kita lakukan adalah ABC. Yang pertama adalah ARW. Artinya jalan nafasnya harus kita perbaiki. Tidak boleh ada sumbatan. Jangan pernah memasukkan apapun ke dalam mulut atau saluran nafas pasien. Kemudian B-nya adalah breathing. Breathing itu adalah pernafasannya. Jangan dirubung, harus dikasih space. Kalau memang dipakai pakaian yang menekan dada atau menekan rongga dada, harus dikendurkan. Misalnya buka kancingnya atau kita buka dasi atau apapun itu. Kemudian C adalah sirkulasi. Sirkulasi harus kita pastikan aman. Kita cek nadinya, kita cek denyut jantungnya. Ini adalah prosedur standar untuk menangani pasien kejang. Dan setelah itu baru kita bisa berikan obat-obatan sesuai dengan kejang yang terjadi. Tapi pada umumnya kejang biasanya nggak nyampe 5 menit akan berhenti sendiri. Lalu dok, kira-kira pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan pasien jika mengalami masalah pada bagian saraf usai melakukan operasi ya dok? Pada pasien yang mengalami kejang, maka kita akan menentukan apakah kejangnya ini tipenya seperti apa dan pengobatan seperti apa yang akan dipilih untuk kemudian hari. Maka kita harus melakukan pemeriksaan namanya EEG atau elektroensefalografi, di mana dilakukan penyadapan dari fungsi-fungsi sel otak di mana listriknya itu akan terlihat. Apabila listriknya itu normal atau listriknya ada ectopic discharge, atau bahasa gampangnya adanya korslet, itu akan kita lihat. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan MRI untuk menentukan apakah ini murni hanya gangguan listrik atau secara anatomi juga ada masalah. Lalu dok, setelah menjalani operasi, tidak sedikit juga pasien yang mengalami keluhan seperti kesemutan, lemah, hingga kelempuhan. Nah, dalam kasus seperti ini, seberapa besar sih kemungkinan pasien bisa pulih sepenuhnya? Pada prinsipnya, setiap orang yang mengalami kejang maka akan terjadi kerusakan dari sel-sel saraf. Apakah bisa dipulihkan atau tidak, prinsipnya adalah itu kita namanya neuroplastisitas, di mana fungsi sel yang sehat bisa mengambil fungsi sel yang mengalami kematian atau fungsi sel yang sakit. Nah, apabila semakin lama dia kejang dan semakin sering, maka kerusakannya akan semakin banyak. Otomatis pemulihannya juga akan lebih PR, lebih lama lagi. Pemirsa Hidup Sehat, sekarang sudah tahu ya kaitan dengan anestesi, tindakan operasi dengan sistem saraf kita. Untuk itu penting sekali risiko neurologis yang sebaiknya diketahui setiap pasien sebelum melakukan tindakan operasi. Tetap di Hidup Sehat ya, setelah ini akan ada tips menarik yang akan disampaikan oleh Dr. Ziki Yombana. Tetap di Hidup Sehat.